Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang Maha Tahu seluruh kehidupan kami. Engkau mengenal hidupku Tuhan, Engkau mengenal hidupku.
Karena Kau Tuhan kami yang menuntun kami, yang membentuk kami. Kau Tuhan kami yang mengenal kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari bersama naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu kepada Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami tinggikan kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang melebihi segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, sungguh kami bersyukur. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhiku selalu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang menenangkan hidupku. Oh, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh rasa syukur, karena Dia Tuhan yang mengenal hidup kita. Dia Tuhan yang Maha tahu setiap hal yang ada dalam hidup kita semua. Mari bersama kita nyanyikan. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku
mendekat padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sukacita buat saya. Kalau di pagi hari ini kita sama-sama bisa mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Saudara, karena aku percaya kalau kita mengutamakan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, semua pemulihan, semua berkat akan Tuhan sediakan buat hidup kita. Saudara, seringkali kita ini berpikir, kenapa hidup ini selalu diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita melihat situasi, kondisi yang kita alami, kita sering bertanya-tanya. Seringkali kita berandai-andai, apakah kenapa Tuhan doa yang dinaikkan, kenapa enggak sesuai dengan harapan kita? Seringkali kita ini akhirnya merasa lebih pintar dari Tuhan. Seringkali kita ini yang mengatur Tuhan supaya Tuhan itu mengikuti rencana kita. Seringkali kita ini merasa tahu bahwa rancangan kita ini lebih baik daripada rancangan Tuhan. Akhirnya seperti itu. Kita akhirnya merasa lebih tahu situasi kita daripada Tuhan. Sehingga kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita akan belajar tentang bagaimana sebetulnya Tuhan itu selalu punya rencana yang sempurna untuk saudara dan saya. Kita baca di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, seperti yang kita ketahui, Yusuf akhirnya menjadi orang hebat. Bahkan dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir pada saat itu. Saudara, bahkan diakui yang tidak dipunyai Yusuf hanya tahta dari Fir'aun itu sendiri. Selebihnya Yusuf berkuasa atas istana raja, atas seluruh rakyat harus taat kepada Yusuf. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 41 ayat yang ke-40. Saudara, kalau kita melihat endingnya Yusuf menjadi orang hebat. Semua pasti berbicara bahwa rancangan Tuhan itu memang benar-benar sempurna. Kalau kita melihat endingnya Yusuf menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa, saudara pasti mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu benar-benar baik adanya. Rencana Tuhan itu betul-betul luar biasa. Tetapi apakah kita pernah memahami? Apakah saudara pelajari bagaimana Yusuf juga mengalami banyak hal, banyak kejadian yang tidak menyenangkan sebelum dia menjadi perdana menteri? Yusuf mengalami banyak hal, kejadian yang melelahkan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, pagi hari ini kita belajar dari Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Yang pertama, rencana Tuhan itu tidak selalu untuk kita pahami. Saudara, secara logika, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapaknya, yakni Yakub, atau sekarang kita kenal dengan Israel. Saudara, sebagai anak kesayangan dari bapaknya, tidak seharusnya dia mendapat perlakuan yang seperti itu. Yusuf dibenci, Yusuf dikhianati, Yusuf dibuang di sumur, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf diberi mimpi yang besar oleh Tuhan, tetapi dia harus mengalami hal-hal yang tidak baik.
seperti akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Terkadang kita ini berpikir seperti itu. Ya, kita berpikir pada saat semua kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menjadi kecewa. Kita menjadi pahit hati. Saudara, tidak semua itu diawali buruk, pasti berakhir dengan buruk pula. Terkadang Tuhan itu punya rencana yang sulit kita mengerti. Tuhan itu punya rancangan yang sulit kita pahami alur ceritanya. Mungkin seringkali akhirnya kita bertanya, kenapa Tuhan kau izinkan ini? Kenapa Tuhan kau biarkan ini terjadi? Seringkali kita bertanya seperti itu. Tetapi saudara dengar baik pagi hari ini. Tuhan itu sedang bekerja di balik layar untuk mengangkat saudara dan saya. So pagi hari ini kita sama-sama belajar. Bagaimana terkadang rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak selamanya kita harus mengerti. Tidak selamanya kita harus memahami. Dan yang kedua apa yang kita bisa pelajari, rencana Tuhan itu tetap berjalan meskipun di tengah situasi yang tidak baik. Saudara, kalau kita pelajari kisahnya Yusuf alami banyak hal ya, yang tidak baik, banyak hal yang melelahkan hidupnya. Salah satunya pada saat Yusuf berada di rumah Potifar. Saudara, Yusuf sudah lakukan yang terbaik. Yusuf sudah setia. Yusuf sudah melakukan apa yang dia bisa dengan baik. Tetapi apa yang didapat, saudara? Dia difitnah dan akhirnya dia dipenjara. Saudara, kalau kita lihat dari sudut pandang kita, saya yakin Yusuf hidupnya makin hancur dan makin susah. Karena apa? Karena dia dipenjara, saudara. Tetapi kita belajar melihat dari sisi sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan mengatakan Yusuf sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang besar. Untuk menjadi seorang yang luar biasa. Saudara, seringkali kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali kita juga sudah melakukan yang terbaik mungkin di dalam pekerjaan kita. Sudah lakukan yang terbaik untuk bos kita. Bahkan kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita melakukan yang terbaik untuk pasangan hidup kita. Bahkan saudara mungkin sudah lakukan yang terbaik untuk mertua saudara. Tetapi mungkin apa yang saudara dapatkan? Terkadang engkau mendapatkan sesuatu yang gak adil. Engkau mengalami sesuatu yang gak fair dalam hidupmu. Bahkan seringkali engkau sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan pun. Tetapi engkau masih mendapatkan bahwa engkau mengalami hal yang tidak baik dalam hidupmu. Saudara dengar baik, kesetiaan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Dunia boleh tidak adil. Tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam merancangkan hidup kita. Amin. Dan yang ketiga apa yang bisa kita pelajari? Rencana Tuhan membawa kita ke posisi yang tepat. Saudara, kalau kita tahu Yusuf berada di penjara, tetapi dia akhirnya berhasil menerjemahkan mimpi dari juru minum raja. Akhirnya dia diminta untuk menerjemahkan mimpi raja. Dan oleh hikmat Tuhan, Yusuf akhirnya diangkat jadi penguasa. Saudara, Yusuf dari seorang budak, Tuhan jadikan menjadi seorang pemimpin. Saudara, ternyata proses pahit yang dialami oleh Yusuf membawa Yusuf kembali ke posisi yang strategis untuk menyelamatkan banyak orang termasuk keluarganya sendiri. Saudara, mungkin kita mengalami hal-hal yang pahit seperti yang dialami Yusuf. Tetapi yang perlu kita tanamkan, Tuhan tidak hanya sanggup memulihkan, tetapi Tuhan sanggup memakai saudara dan saya untuk satu tujuan besar untuk kemuliaan Tuhan. Pegang itu, imani itu. Kalaupun hal-hal yang pahit kita alami, Tuhan tidak cukup untuk memulihkan saja. Tetapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk satu tujuan yang besar. Yaitu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat apa yang bisa kita pelajari? Rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Saudara, Yusuf mengatakan,
Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf mengimani bahwa Allah, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini bukan berarti semua pasti nyaman buat kita. Tetapi Tuhan mampu merubahkan sesuatu yang buruk untuk menjadi baik. Saudara percayalah, tidak ada satu kejadian pun yang sia-sia di tangan Tuhan. Enggak ada satu kejadian yang Tuhan izinkan itu tidak ada gunanya, itu tidak ada. Semua pasti ada tujuan jika itu di tangan Tuhan. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara, dan yang pertama, tetaplah percaya meskipun kita ini tidak mengerti. Jangan pernah mengukur rencana Tuhan dengan kejadian yang saat ini engkau alami. Memang gak mudah di situasi yang membuat kita lelah. Gak mudah yang membuat situasi yang membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan meminta kita tetap percaya saja. Oh, gak gampang. Tidak mudah saudara kita melihat sesuatu yang susah di hadapan kita. Kita melihat sesuatu yang berat di hadapan kita. Tetapi Tuhan tetap minta apa? Percaya saja. Pagi ini kita belajar. Saudara, meskipun kau menghadapi badai, meskipun kau menghadapi masalah, meskipun kau menghadapi gelombang hidup yang luar biasa. Tuhan inginkan apa? Tetaplah percaya. Tetap berada di dalam gandengannya Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan yang kedua apa? Tetaplah setia dalam setiap proses. Saudara, Yusuf meskipun dalam proses yang berat, tetapi Yusuf tetap berperilaku benar. Yusuf tetap setia. Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Yusuf tetap menjadi orang-orang yang jujur. Saudara, seringkali kalau engkau menghadapi sesuatu yang tidak baik, seringkali kalau kita menghadapi sesuatu yang menimpa hidup kita, yang melelahkan hidup kita, saudara mulai berkompromi dengan dosa. Kita mulai melegalkan sesuatu yang gak baik. Oh, bolehlah kecil-kecil korupsilah di kantor. Enggak besar-besar, Pak. Saudara mulai berkompromi dengan dosa. Saudara mulai bisa terbiasa berbohong dengan suami maupun dengan istrimu. Saudara mulai mendua hati. Seringkali kita seperti itu. Pada saat kita melihat kekecewaan, pada saat kita menghadapi bahwa semua tidak sesuai dengan harapan kita, saudara mulai berkompromi dengan dosa. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf dalam proses yang berat, dia tetap setia. Yusuf dalam proses yang berat, dia tetap berperilaku benar. Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Yusuf tetap menjadi orang yang jujur. Bagi ini kita belajar. Situasi apapun, tetap pegang kebenaran. Tetap pegang kekudusan. Tetaplah setia berjalan bersama Yesus. Amin. Yang ketiga, lihatlah dengan iman, bukan dengan perasaan saudara. Saudara, apa sih yang kita imani? Apakah engkau mengimani hidupmu akan dipulihkan? Apakah engkau mengimani bahwa engkau akan disembuhkan? Apakah engkau mengimani bahwa engkau akan diberkati? Kalau engkau imani itu, pegang imanmu. Biarlah hidupmu dipimpin oleh iman terhadap Yesus Kristus. Jangan sampai engkau dipimpin oleh perasaanmu. Kalau saudara dipimpin oleh perasaan saudara, maka di situasi yang berkata bahwa situasi ini susah, engkau tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kalau engkau sudah berpikir, engkau sudah dipimpin oleh perasaanmu bahwa engkau tidak akan pernah sembuh, itu yang kau imani, akhirnya maka engkau juga tidak akan sembuh. Kalau engkau sudah berpikir bahwa Tuhan, utangku tidak akan pernah lunas, maka itu yang akan terjadi, saudara. Oleh karena itu, imanilah yang baik, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Seperti di Matius 9 ayat 29. Nanti saudara bisa baca sendiri, saudara. Saudara, dari hidup Yusuf, kita bisa belajar bahwa memang terkadang sometimes rencana Tuhan itu tidak selalu instan. Rancangan Tuhan itu tidak selalu instan, cepat. Tetapi
rancangan Tuhan tidak juga selalu mudah untuk dilewati. Dan kadang rancangan Tuhan itu tidak nyaman untuk kita lalui. Tetapi satu hal saudara, rancangan Tuhan selalu sempurna untuk saudara dan saya. Saudara, Tuhan itu bisa mengemas sesuatu yang tidak baik menurut saudara dan saya. Saudara, Tuhan itu bisa membentuk yang menurut saudara ini tidak baik, menurut saudara ini membuat saudara hancur. Seolah-olah itu membuat saudara gagal. Tetapi Tuhan bisa mengemas itu yang akhirnya mendatangkan sukacita yang besar buat saudara dan saya. Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil, dia melihat ibunya sedang menyulam kain. Karena dia masih kecil, maka ia melihat hanya dari sisi bawah atau dari sisi belakang kain yang disulam oleh ibunya tadi. Saudara tahu apa yang dikatakan anak kecil tersebut? Dia mulai komplain. Ma, kenapa mama membuat sesuatu yang buruk? Mama membuat sesuatu yang jelek. Kainnya mama yang disulam itu kusut, mah. Enggak beraturan. Jelek, mah. Saudara, apa yang dilakukan mamanya? Mamanya tidak menjawab. Mamanya terdiam. Dan dia tidak perlu memberikan klarifikasi apapun. Tetapi mamanya berusaha untuk segera menyelesaikan sulamannya, saudara. Setelah sulamannya jadi, maka ditunjukkannya kepada anaknya yang masih kecil tadi. Ini loh nak, hasilnya. Jawab anak itu apa? Wow, mah, bagus sekali ya ternyata. Saudara, seringkali kita ini memandang hidup kita ini di sisi belakang sulaman itu tadi. Seringkali kita memandang hidup kita ini seperti di sisi yang salah terkadang. Saudara melihatnya di sisi yang salah. Saudara melihatnya dengan penuh kebingungan. Saudara penuh tanda tanya, bahkan saudara gak ngerti. Karena melihat itu seperti tidak beraturan, saudara. Tetapi saudara, Tuhan selalu melihat dari sisi depannya. Tuhan selalu merancangkan sesuatu itu yang baik. Tuhan selalu merancangkan yang indah. Bahkan seperti sulaman tadi, Tuhan membikinnya menjadi luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita belajar. Kita belajar melihat dari sisi pandang Tuhan. Apapun yang engkau alami, mungkin hari ini mungkin masih belum baik. Itu belum akhirnya. Karena percayalah, di endingnya Yusuf menjadi seorang yang besar. Begitu pula saudara dan saya. Apapun yang kau alami hari ini, ada satu proses. Di mana Tuhan mempersiapkan hidup kita. Suatu proses di mana Tuhan mulai membentuk hidup kita. Untuk kita siap. Untuk kita ready menjadi seorang yang besar. Menjadi siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu terlalu cinta terhadap kita. Tetapi bukan berarti jika Tuhan itu cinta terhadap kita, Tuhan itu harus segera menolong. Enggak. Terkadang Tuhan itu sengaja membiarkan kita. Terkadang Tuhan itu sengaja supaya kita melewati badai itu. Bukan karena rancangannya gagal. Bukan karena rencananya enggak berhasil dalam hidup kita. Enggak. Bukan berarti Tuhan juga enggak cinta terhadap kita. Saya katakan Tuhan terlalu cinta. Tetapi karena dia cinta, kita dibiarkan untuk melewati badai itu. Tetapi satu hal, pandangannya tetap tertuju pada kita. Tangannya tetap terulur pada kita. Karena apa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Saudara, saya tidak akan berpanjang. Kita belajar pagi hari ini. Tetap setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Jangan pernah melihat dari sisi pandangmu. Belajarlah lihat dari sisi pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Meskipun pagi hari ini kami mungkin alami banyak hal. Mungkin kami sudah mengatakan kami lelah. Tuhan, kami belajar pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang baik. Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Engkau yang telah membuat dan mereka-rekakan yang baik untuk kami, Tuhan. Dan kami percaya, kami akan imani segala sesuatu yang baik. Karena kami terlalu yakin bahwa Engkau akan memberikan pemulihan. Engkau yang akan memberkati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar damai sejahtera sukacitamu turun atas kami. Dan apapun yang kami lakukan di pagi hari ini, Engkau akan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.